Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7516 sampai bab 7517. Ledakan amarah Bernard Arnault yang tiba-tiba membuat reporter CNN itu tampak malu. Niatnya adalah untuk memengaruhi opini publik agar mendukung Blackwater, mengisyaratkan kemungkinan dijebak, meskipun hanya sedikit yang mempercayainya. Menimbulkan keraguan tetap akan membantu mengalihkan perhatian dari perusahaan tersebut. Namun, ia tidak menyangka Bernard Arnault akan secara terbuka membantahnya di depan begitu banyak media, dengan sedikit rasa malu. Sambil memaksakan senyum, ia berkata, "Tuan Arnault, saya bukan Sherlock Holmes. Saya hanya mengajukan hipotesis dan meminta pendapat Anda. Jika Anda tidak setuju, tidak apa-apa, tetapi saya harap tidak ada kesalahpahaman." Arnault mencibir, "Kesalahpahaman? Kau pikir aku tidak tahu apa yang kalian, para reporter Amerika, rencanakan? Kau tahu insiden White Horse Island berdampak buruk? Jadi kau mencoba segala cara untuk menutupi Blackwater, kan?" Reporter itu, dengan gugup, berkata, "Anda salah paham, Pak. Saya tidak sedang membela Blackwater, hanya menyampaikan pandangan pribadi saya." Arnault mendengus dengan nada menghina, "Lucu sekali. Anda, seorang reporter, datang ke sini berpura-pura mewawancarai saya, tetapi sebenarnya untuk memaksakan agenda Anda dan menyebarkan bias Anda ke dunia. Tidakkah menurut Anda itu melanggar etika jurnalis?" Kamera media di sekitarnya menyorot reporter CNN, membuatnya gugup dan malu. Ia hanya bisa meminta maaf, "Maaf, Pak Arnault. Mungkin saya salah bicara. Saya menarik kembali pertanyaan saya." Arnault mengangguk, nadanya terdengar tegas, "Masalah ini akan segera terungkap, memberikan penjelasan yang memuaskan kepada semua orang. Saya juga dengan sungguh-sungguh memperingatkan individu dan kelompok tertentu. Jika ada yang mencoba mengutak-atik kebenaran, saya akan melakukan segala daya upaya untuk mengungkapnya dan mengungkap mereka sepenuhnya." Banyak reporter tidak menyangka taipan mewah ini begitu berprinsip, dan mereka pun spontan bertepuk tangan. Citra internasionalnya memang selalu buruk. Konsumen menyukai produknya tetapi tidak menyukainya. Namun kini, kemanusiaannya yang cemerlang mendapatkan rasa hormat, terutama setelah menyelamatkan ratusan wisatawan di seluruh dunia, termasuk Tawana Sweet yang terkenal, yang semakin memperdalam kekaguman mereka. Tak hanya para reporter di lokasi melihatnya berbeda, tetapi penonton di rumah juga sangat menghormatinya. Arnault kemudian menoleh ke reporter lain, "Ada pertanyaan lagi?" Tangan terangkat, tetapi anehnya, beberapa reporter media Amerika menurunkan tangan mereka. Mereka telah diinstruksikan, seperti reporter CNN, untuk mengarahkan pertanyaan ke arah pembenaran Blackwater atau mengalihkan perhatian publik. Melihat sikap Arnault yang keras, mereka tidak berani mengambil risiko dipermalukan lebih lanjut dan tetap diam. Arnault tidak membiarkan para reporter Amerika yang tiba-tiba terdiam ini, tertawa kecil. "Sepertinya orang tua Prancis ini berbicara terlalu blak-blakan untuk teman-teman jurnalis Amerika kita. Saya mengambil sikap tegas terhadap Blackwater, dan kalian semua bahkan tidak mau repot-repot bertanya." Tawa pun meledak, membuat para reporter Amerika tersipu malu. Arnault kemudian menoleh ke seorang reporter AFP sambil tersenyum, "Mari kita dengar dari AFP selanjutnya." Reporter AFP itu tersenyum dan bertanya, "Tuan Arnault, saya dengar Anda akan pergi ke markas besar PBB di Amerika besok dan menyumbang ke kantor anti-terorisme PBB. Benarkah?" "Benar," Arnault mengangguk, sambil berkata, "Insiden Pulau White Horse membuat saya lega sekaligus marah. Lega, karena saya punya kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan krisis di sana. Marah, karena krisis seperti itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan orang lain mungkin tidak seberuntung saya. Jadi, saya ingin melakukan bagian kecil saya untuk membantu, memberi contoh bagi orang lain yang memiliki kemampuan untuk fokus pada anti-terorisme dan berkontribusi." Pidato Arnault yang penuh semangat menyentuh hati semua orang,
baik yang hadir di lokasi maupun yang menonton di layar. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Jika diucapkan oleh taipan lain, kata-kata seperti itu mungkin terkesan performatif atau menyombongkan diri. Namun Arnault berbeda. Ia sungguh-sungguh telah menghentikan serangan teroris besar yang disaksikan secara global melalui siaran langsung Tawana. Dengan krisis yang telah teratasi dan Tawana secara pribadi menjaminnya, dampaknya sangat besar. Arnault tidak hanya membayar para teroris, ia menerima peluru, mempertaruhkan nyawanya. Siapa yang bisa menyebut itu akting? Saat itu, reputasi Bernard Arnault mencapai puncaknya. Sementara itu, Ye Chen bersantai di kursi, dengan santai menonton siaran langsung di ponselnya. Akting pria tua ini sungguh luar biasa. Sikapnya yang tegas, dipadukan dengan rambut putihnya yang lapuk dan ekspresinya yang tegas, memancarkan karisma dan keyakinan. Meskipun usianya sudah lanjut, semangat juangnya begitu membara, mencabik-cabik para wartawan Amerika langsung dari pesawat. Jika ia sampai di PBB, Amerika akan menghadapi banyak hal yang harus ditangani. Blackwater kemungkinan besar ingin Arnault pergi, tetapi mereka tidak bisa menyentuhnya. Perhatian global atas insiden itu terlalu besar, kematiannya akan langsung ditujukan kepada mereka. Arnault bukanlah orang biasa. Sebagai mantan orang terkaya di dunia, pembunuhannya akan memprovokasi Prancis dan Uni Eropa untuk bertindak keras demi citra mereka, dan dunia akan menuntut jawaban. Para eksekutif Blackwater gelisah, tidak yakin badai apa yang akan ditimbulkan Arnault di PBB besok. Dalam perjalanan ke Istana Presiden, wajah Bernard Arnault berseri-seri karena kegembiraan dan kebanggaan. Hari ini, ia merasakan rasa kehormatan yang unik yang belum pernah ia alami sebelumnya. Sebelumnya, kebanggaannya berasal dari prestasi, kekayaan dan peringkat global. Namun, kebanggaan tersebut seringkali disambut dengan reaksi publik yang acuh tak acuh atau negatif. Seperti putra seorang miliarder Tiongkok yang terkenal, yang menganggap kekayaan sebagai kehormatan terbesarnya, hanya untuk ditolak oleh publik alih-alih dikagumi. Namun, kehormatan Arnault saat ini berasal dari pengakuan global. Orang-orang memujinya sebagai pahlawan yang pertama dalam hidupnya. Hal ini membuatnya sangat berterima kasih kepada Ye Chen. Dulu, memikirkan pemuda yang telah menghabiskan uangnya ini membuatnya menggertakkan gigi. Sekarang, Ye Chen merasa seperti saudara kandung. Ia ingin menjadi saudara angkat, seperti Hamid, memanggilnya saudara Ye sementara Ye memanggilnya saudara Arnault. Jika ia bisa mendapatkan 50 miliar poin pengalaman dengan Ye Chen dan menukarnya dengan pil permajaan, dengan ketenaran, kekayaan, dan umur panjang, setiap hari tambahan akan menjadi puncak kehidupan. Saat ini di Istana Élysée Prancis, suasananya lebih megah daripada di bandara. Presiden membatalkan semua acara sore hari untuk secara pribadi menerima pahlawan langka Prancis tersebut. Orang Prancis terakhir yang mendapatkan perhatian positif global seperti itu mungkin adalah De Gaulle, yang pantang menyerah melawan Jerman. Namun, warisan De Gaulle lebih tentang tekad daripada prestasi nyata. Prancis tidak hilang atau direbut kembali olehnya. Sekutu membebaskannya di Normandia. Namun Arnault berbeda. Ia menghadapi krisis besar, menyelesaikannya, dan melakukannya di bawah pengawasan global, seolah-olah panggung itu memang dirancang khusus untuknya. Banyak yang meraih ketenaran viral, tetapi tak satu pun yang menandingi jangkauan global Arnault. Untuk waktu yang lama, ia akan menjadi idola global. Kepahlawanannya dikenang dalam setiap serangan teroris di masa mendatang. Karena itu, Presiden menghargainya, memanfaatkan kesempatan untuk memperkuat citra Arnault dan membiarkan Prancis bersinar di kancah internasional. Iring-iringan mobil kenegaraan berhenti di pintu masuk utama Istana Élysée. Dibantu istrinya, Arnault melangkah masuk ke istana yang megah itu. Presiden yang berniat menunggu, melangkah maju dengan cepat. Menjabat tangan Arnault dengan erat, ia berseru, "Selamat datang di rumah, Tuan Arnault. Anda adalah pahlawan Prancis." Bersambung.